Shouxian, izinkan kami memberi Anda tepuk tangan, pemain sisi biru Liang Shoutao. Selanjutnya mari kita sambut, dari sisi merah, masih pemain Tiongkok, Su Chaohui. Liang Shoutao berusia 22 tahun ini, dari Cina, tinggi 178 cm, rekor karir 43 pertarungan, 35 kemenangan dan 8 KO. Memperkenalkan pemain sampingan merah kepada Anda, Su Chaohui berusia 21 tahun ini, dari Cina, tinggi 180 cm, rekor profesional 12 pertarungan, 9 kemenangan dan 7 KO. Perlu diketahui, dari 9 kali kemenangannya, 7 diantaranya adalah KL. Wasit pertandingan ini adalah Bao Gaoshan. Pemain di sisi biru adalah Liang Shoutao, mantan anggota tim nasional Muay Thai. Pemain di sisi merah adalah Su Chaohui. Keduanya memiliki latar belakang pelatihan yang berbeda. Liang Shoutao lahir di Muay Thai, dan Su Chaohui langsung memasuki kickboxing ini, atau sebut saja pelatihan pertarungan gratis. Tinggi badan Su Chaohui, keduanya lebih tinggi. Dia adalah seorang jenderal muda. Keduanya memiliki satu kesamaan. Hanya 2 pemain. Pergilah ke jalan pertempuran. Itu semua karena pengaruh ayahku. Liang Shoutao termasuk dalam keluarga seni bela diri. Ayahnya adalah seorang praktisi, petinju tua dalam seni bela diri tradisional. Sebelum Su Chaohui, saya tidak pernah melakukan kontak apapun dengannya. Seorang siswa sekolah menengah berlatih tinju. Itu juga karena pengaruh ayahku. Saya tiba-tiba memutuskan untuk menulis dan dilahirkan kembali. Berubah menjadi petinju. Kedua petinju tersebut berada di bawah panji ayahnya. Di bawah bimbingan, dia memasuki arena, memasuki pelatihan ring tinju. Mari kita lihat. Keduanya belum benar-benar mulai bertengkar. Setelah Liang Shoutao berbalik, kaki yang mengayun kehilangan keseimbangan. Niat menyerang Liang Shoutao sangat jelas. Terus gerakan kaki Anda ke bawah. Serang kaki kiri Su Chaohui. Perilaku seperti ini di mana 2 orang jatuh ke tanah satu demi satu. Ada beberapa jejak kompetisi sanda semacam ini pada masa itu. Setelah kamu melemparkanku, aku juga ingin membawamu ke sini. Berhenti mencetak gol. Lawan ini melempar kaki demi kaki. Kedua langkah ini lebih mendesak. Luangkan waktu Anda. Kontra pertama baru saja dimulai. Jangan peluk aku juga. Su Chaohui lebih tinggi. Sosok ramping. Liang Shoutao baru saja melakukan serangkaian kombinasi. Itu mengenai Su Chaohui. Liang Shoutao juga ingin bermain lagi. Masuk saja dengan pendulum besar ini. Di mana Su Chaohui, di tempat kejadian, mereka terus menyerang ke depan. Situasi seperti itu. Namun saat penyerangan, Anda harus melakukan pertahanan Anda sendiri dengan baik. Luangkan waktumu. Karena lawan, bagaimanapun, dia memiliki lebih banyak pengalaman berkompetisi daripada dirinya. Ya, lihatlah serangannya. Ambil kakinya lalu serang. Liang Shoutao telah mundur. Menunggu kesempatan. Saat Su Chaohui menyerang. Menunggu kekurangannya. Dan itu telah berhasil beberapa kali. Jadi saat ini, Su Chaohui harus mengubah beberapa taktik. Meskipun laju serangannya ke dalam. Saat Anda masuk, ini harus sesuai dengan kecepatan Anda. Menyerang lawan. Beberapa tindakan yang mempunyai dampak. Jangan sampai hal itu terjadi saat Anda menyerang. Pihak lain akan menyerang Anda. Atau bangun. Biarkan lawan mengambil kakinya. Berikan pukulan lurus pada garis tengah pukulan langsung dan pukul ke dalam. Akan lebih berbahaya jika Anda kehilangan uang. Secara umum, pelanggaran Su Chaohui relatif sederhana. Dan tujuannya terlalu jelas. Seperti Liang Shoutao ini. Dia menangkap pemain yang lebih berpengalaman darinya. Setiap kali dia menggeser ke bawah, Liang Shoutao bisa melihat semuanya. Dan larutkan. Benar, benar, benar.
Su Chaohui seharusnya melakukan lebih banyak tendangan garis lurus seperti ini, atau kontrol pukulan ke depan, mengerahkan sepenuhnya. Tangan dan kaki yang panjang merupakan keunggulan fisik. Su Chaohui masih terus maju selangkah demi selangkah. Kami melihat bahwa Liang Shoutao sebenarnya bermain dengan sangat mantap. Ya. Atau apakah Anda sedang menonton serangan backhand? Saya pikir pemain Su Chaohui saat menyerang. Sudah beberapa kali berturut-turut, Liang Shoutao menangkap celah tersebut di tangan depannya. Benar kesalahan yang sama. Jangan membuatnya lebih dari sekali. Dan Su Chaohui mengalami kondisi yang sangat buruk. Sebuah kebiasaan. Sebelum tinju, atau sebelum menyerang, ambil langkah pertama. Saat dia mengambil langkah selanjutnya, tidak mengambil tindakan apapun. Penyembunyiannya terlalu buruk. Tidak ada hal seperti itu. Trotoar. Tidak ada titik pengerasan jalan. Ya, Anda melihat tindakan yang sama lagi. Setelah ditangkap oleh kaki lawan, gunakan backhand untuk melawan. Kepala ini. Itu berbahaya. Yang ini oleh Su Chaohui. Tangan kiri harus diangkat tinggi-tinggi. Lihatlah Liang Shoutao. Faktanya, saya hanya mundur dan bertarung di saat yang bersamaan. Lawanlah kapanpun Anda mendapat kesempatan. Tapi sebenarnya saat ini dirancang oleh Liang Shoutao. Jebakan seperti itu. Lalu ketika pihak lain, saat merancang jebakan, sebagai pemain muda, Su Chaohui, jangan terburu-buru maju begitu saja. Ini mencapai selangkangan. Sedikit kesalahan dalam tindakan. Sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Terkadang saat mereka berdua sedang bertengkar, benar-benar angkat kaki dan lutut Anda. Memang karena sudut yang berbeda, pasti akan mengenai pelindung selangkangan ini. Ini akan sangat menyakitkan bagi lawan. Kiat wasit, Su Chaohui perlu lebih meningkatkan gerakannya. Su Chaohui, orang depan. Kebiasaan ini tidak baik. Kamu hanya bertahan. Tidak ada daur ulang. Bukan itu. Ya, entah Anda atau Anda yang menelepon, memiliki dampak tertentu pada pihak lain. Entah Anda mengambilnya kembali, mampu melindungi diri secara efektif. Anda berada di antara menyerang dan bertahan. Jarak ini sangat memalukan. Liang Shoutao harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap peluang tersebut, membuat hasil yang lebih baik. Bagaimana? Baru saja mundur. Bagaimana? Saling menempatkan. Setelah pengepungan, bagaimana saya bisa menarik diri sendiri? Apa yang sedang terjadi? Kami berdua perlu melakukan penyesuaian. Seseorang tidak mengambil keuntungan dari tubuhnya sendiri. Ya, yang lainnya adalah ketika hal itu jelas bermanfaat bagi diri sendiri. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengejar terus-menerus. Gaya permainan Liang Shoutao terlalu konservatif. Hal ini akan memperlambat laju permainan. Wajah Liang Shoutao berdarah. Faktanya, Liang Shoutao punya peluang, mampu mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun saat lawan terkena pukulan keras, saya tidak menindaklanjuti sepenuhnya. Secara relatif, Su Chaohui terlihat lebih lembut. Tubuhnya ramping dan panjang. Namun dia memang memiliki keunggulan dalam hal tinggi badan dan panjang lengan, harus dimanfaatkan dengan lebih baik. Mari kita lihat game ketiga. Akankah kedua belah pihak melakukan perubahan? Liang Shoutao di babak ini harus ada serangan yang lebih proaktif. Jangan selalu memainkan serangan balik defensif. Jika Anda selama ini melakukan serangan balik defensif, pertandingan ini akan jelek. Su Chaohui juga agak keras kepala. Mari ikuti aturannya. Aturan kickboxing. Setelah kita menangkap kakinya, serangan yang hanya bisa dilakukan satu kali. Wasit ini membuat keputusan penalti. Ini harusnya lebih jelas. Faktanya, saat keduanya sedang bertarung, Su Chaohui
Ia memiliki lutut. Lutut sebenarnya bisa dilakukan jika dilakukan dengan baik. Mampu mengontrol pukulan Liang Shoutao secara efektif. Liang Shoutao mungkin telah memanfaatkan kesempatan itu sekarang. Jangan mundur lebih jauh lagi Liang Shoutao. Anda tahu, Su Chaohui ingin maju. Saat bergerak maju, Anda harus memiliki tangan atau kaki dan gerakan. Jangan hanya bergerak maju. Saat kamu bergerak maju, dia kebetulan berada dalam jarak serangan dari lawan. Oke, lakukan tindakan, lakukan tindakan. Pukulannya harus padam. Kecurangan yang khas. Liang Shoutao dari kategori penilaian, termasuk pemahaman tindakan. Bagaimana dengan pemahaman sebenarnya? Mereka jelas jauh lebih kuat dari Su Chaohui. Serangan terus-menerus lainnya dengan satu kaki demi satu. Menurutku, jab tangan depan dan tendangan kaki depan Su Chaohui. Jika itu bisa dilakukan dengan baik, dia masih bisa mengontrol backhand Liang Shoutao secara efektif. Soalnya, Liang Shoutao suka melakukan pukulan backhand ini secara langsung, jika tidak ada penyumbatan pada tangan depan dan kaki depan. Tentu saja lawan akan langsung menerobos barisan pertahanan tersebut. Semua orang mengatakan bahwa Su Chaohui harus memperhatikan hal ini dan memegang tangannya dengan hati-hati. Meskipun Liang Shoutao rileks, Anda juga tidak bisa rileks, karena pihak lain memiliki pengalaman lebih dari Anda. Dan kami baru saja berada pada jarak ini beberapa kali. Manfaatkan kesempatan untuk memukul Liang Shoutao terus-menerus. Faktanya, Liang Shoutao adalah petinju yang sangat berpengalaman. Tembakan hari ini juga relatif lembut. Pengejaran terus-menerus. Manfaatkan kesempatan ini secara terus-menerus. Lihat lagi, aku merasa sangat aneh. Sebuah pendulum. Bahkan, ada beberapa prestasi yang diraih. Mengapa mundur? Semua orang di tempat kejadian berinisiatif untuk memukul. Su Chaohui juga. Mereka berdua harus melakukan sesuatu. Transisi menyerang dan bertahan yang efektif. Saya merasa seperti menjadi petinju dan bertarung di atas ring. Selain memenangkan permainan, apakah Anda ingin menang dan tampil baik? Bukan sekedar untuk menang. Mainkan saja permainan ini. Selanjutnya mari kita berbagi bersama skor yang diberikan oleh wasit. Wasit nomor 1, 27-30. Wasit nomor 2, 27-30. Wasit nomor 3, 27-30. Hasil akhir, Lan Fangsheng.